Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam salam sejahtera warahmatullahi bagi kita wabarakatuh. semua. Halo, halo guys. Malam ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan perbandingan antara e-commerce, Tokopedia dan Bukalapak. Oke, pertama-tama Fadli akan menjelaskan. Baiklah, tujuan analisis seperti yang disebutkan di latar belakang. Tujuan dari analisis adalah untuk membandingkan kedua marketplace, yaitu Tokopedia dengan Bukalapak, dengan cara menganalisis fitur-fitur dari e-commerce tersebut, serta menganalisis apa saja kelebihan serta kekurangan dari marketplace tersebut, dan menyimpulkan mana e-commerce yang lebih baik. Bukalapak dan Tokopedia. Bukalapak dan Tokopedia merupakan marketplace terkemuka di Indonesia, seperti halnya situs layanan jual beli yang menyediakan secara jual beli dari konsumen ke konsumen. Siapapun dapat membuka toko online di Bukalapak dan melayani pembeli dari seluruh Indonesia untuk transaksi satuan maupun banyak. Keduanya memiliki ruang lingkup antara lain. 1. Business to business. 2. Business to customer. 3. Customer to business. 4. Customer to customer. Lanjut, silahkan Repian tolong dibaca. Oke, saya akan menjelaskan sini fitur-fitur dari masing-masing e-commerce. Tokopedia dan Bukalapak memiliki banyak fitur-fitur tersendiri yang menjadi ciri khas mereka masing-masing. Fitur-fitur ini pula lah yang menjadi keunggulan dari masing-masing dari kedua e-commerce fitur. Fiturnya antara lain Tokopedia. Tokopedia memiliki banyak fitur-fitur yang menjadi nilai jualnya tersendiri. Di antaranya adalah 1. Layanan produk dan jasa. 2. Etalase produk. 3. Top ADS. 4. Statistik toko. 5. Gold Markets. 6. JNE online booking. 7. Preferred logistic partner. 8. Top points. 9. Book deal. 10. Revolution system. 11. Pusat resolusi. 12. Instant management. Oke, selanjutnya Pandu. Bukalapak memiliki banyak sekali fitur-fitur unggulan dan fitur ini sudah sering digunakan oleh konsumen. Fitur-fitur ini digunakan oleh pelapak maupun konsumen. Fitur-fitur tersebut antara lain adalah 1. Fitur label barang, 2. pre-order, 3. chat otomatis, 4. fitur nego. Kelebihan dan kekurangan Tokopedia dan Bukalapak di era internet dapat dikatakan semakin memudahkan aktivitas orang, termasuk berbelanja. Bila membutuhkan suatu barang sekarang, orang-orang bisa berbelanja secara online dengan adanya e-commerce ini. Orang-orang lebih mudah dalam berbelanja untuk memenuhi kebutuhan orang-orang. Contoh e-commerce adalah Tokopedia dan Bukalapak. Keduanya memiliki nilai jual tersendiri. Berikut ini adalah kekurangan dan kelebihan dari Tokopedia dan Bukalapak. Selanjutnya dijelaskan oleh Gozali. Jadi di sini pertama-tama kita akan membahas kelebihan daripada Tokopedia. Pertama itu Tokopedia memiliki keunggulan marketplace ini. Yang pertama adalah dari aplikasinya. Ia mempunyai tampilan yang ringan dan mudah digunakan. Jadi setiap user dengan mudah bisa mendownload Tokopedia atau aplikasi ini untuk jual beli. Kedua, situs ini merupakan salah satu yang diunduh cuma-cuma. Ketiga, waktu loading pun tergolong singkat, terutama saat mengakses laman-laman toko untuk mencermati produk-produk yang dijual. Jadi Tokopedia memberikan layanan-layanan terbaik untuk para customer dan dia pun tergolong singkat dalam ingin membeli suatu produk atau barang di Tokopedia. Di situ akan menjadi dia menyediakan produk-produk yang berkualitas untuk para customer-nya. Keempat, pada bagian daftar produk terlihat sangat jelas serta kategori beragam dan termasuk keberadaan fitur harga grosir. Nah, di sini juga kelebihan Tokopedia yaitu dia menjual beragam macam barang, apapun ada dari satuan hingga grosiran. Nah, di sini juga banyak barang-barang dari elektronik dan lain-lainnya, pokoknya beragam. Nah, dan juga harganya terjangkau.
Dan terakhir, Tokopedia juga menyediakan fitur untuk perkiraan harga total yang harus dibayar oleh konsumen. Nah, jadi sebelum berbelanja di Tokopedia atau setelah berbelanja di Tokopedia itu menyediakan fitur untuk memperkirakan harga total. Harga total di sini itu pertama dari harga barang dan harga ongkir. Jadi setiap pembelian barang di Tokopedia ini, Tokopedia akan memberikan harga detail dari harga barang dan harga ongkir, dan jika ada yang bayar melalui minimarket atau minimarket lah gitu kan istilahnya, itu akan dikenakan admin. Nah, di situ Tokopedia memberikan harga detail semua soal barang-barang dan ongkir. Nah, contohnya itu dari jumlah keseluruhan harga belanja termasuk dalam kelipatannya, juga termasuk prediksi ongkos kirim yang tadi saya jelaskan, hingga beberapa alternatif jasa pengiriman barang yang tersedia. Nah, jadi untuk jasa pengiriman barang yang tersedia itu Tokopedia juga menyediakan banyak layanan untuk pengiriman barang. Dan di sini dia menyediakan contoh salah satunya JNE, bisa juga JNT, dan lain-lain masih banyak. Nah, di sini Tokopedia memberikan pilihan untuk para customer yang ingin berbelanja di Tokopedia tersebut. Lanjut. Nah, ke-6, marketplace ini memiliki fitur pre-order untuk barang-barang impor, tapi umumnya membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, jadi Tokopedia ini juga bisa menyediakan bukan hanya produk-produk ekspor atau dalam negeri, tapi di sini Tokopedia menyediakan juga barang-barang luar negeri. Tetapi kelemahan dari yang lama, karena pertama dari jarak itu sangat jauh. Kedua, dari proses pengiriman pun lama, karena jarak cukup jauh dan biaya terutama lebih mahal juga. Dan banyaklah kelemahan-kelemahan lain jika kita membeli barang di luar negeri. Ketujuh, pentransferan dana pun cukup cepat. Untuk pemindahan dana dibutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam atau maksimal 4 jam dan seluruh bank-bank terkemuka di tanah air. Nah, jadi soal pentransferan ini cukup cepat, dan untuk perpindahan dananya itu dibutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Nah, di sini juga bukan hanya melalui minimarket, di sini juga bisa melalui bank-bank di tanah air, banyak bank-bank sentral dan lainnya untuk membayar barang-barang yang kita sudah beli di Tokopedia. Dan pembayarannya pun sangat cepat dan sangat mudah untuk digunakan masyarakat. 8, Tokopedia menggunakan kode OTP sehingga sistem keamanan cukup baik. Nah, Tokopedia bukan hanya melayani dengan baik, tetapi dia juga menyediakan sistem-sistem keamanan untuk para customer yang telah mendownload atau menggunakan Tokopedia ini. Jadi Tokopedia itu menggunakan kode OTP juga agar sistem dari Tokopedia itu menjadi lebih aman. 9, selanjutnya, setelah invoice masuk untuk memproses order, waktunya lebih infleksibel, yaitu antara 5 hingga 7 hari. Nah, jadi ketika kita mengorder suatu barang di Tokopedia itu akan ada jangka waktu. Jangka waktunya itu untuk mempacking atau membungkus barang-barang yang sudah dibeli oleh para customer, dan jangka waktunya itu cukup singkat, yaitu bisa 5 sampai 7 hari. Itu cukup singkat untuk pembelian online. Dan selanjutnya, Tokopedia juga menyediakan fitur blog tersendiri dengan konten-konten yang bervariasi, dari informasi hingga tips-tips bermanfaat yang berhubungan dengan penjualan hingga optimasi online shop. Nah, jadi Tokopedia juga menyediakan fitur blog yang tersendiri untuk menarik para customer untuk mendownload aplikasi ini. Nah, jadi dengan penjualannya juga banyak informasi juga atau tips-tips yang bermanfaat yang Tokopedia berikan untuk para customer yang menggunakan Tokopedia. Selanjutnya, selanjutnya untuk kekurangan Tokopedia akan disampaikan oleh teman saya, si Bang Bang. Kepada Bang Bang dipersilahkan untuk menjelaskan kekurangan dari Tokopedia. Silakan Bang Bang. Oke, saya akan menjelaskan kekurangan dari Tokopedia. 1. Banyaknya produk yang bersifat spam, yaitu produk yang dihargai sangat murah tetapi isinya tidak sesuai dengan pendeskripsian
Hal ini pula menjadi suatu yang tidak disukai oleh para konsumen. Kedua, terkadang suka terjadi maintenance di website Tokopedia, dan hal ini pula memakan waktu untuk memperbaiki maintenance yang terjadi. Ketiga, tidak tersedia pilihan untuk memblacklist pembeli. Terkadang ini sangat menyusahkan bagi para penjual dikarenakan dropshipper. Keempat, harga yang terlalu tinggi dengan harga yang lebih mahal, maka penjual yang menjual dengan harga yang tinggi tidak akan mendapatkan konsumen. Yang terakhir, fitur pengelolaan stok barang yang kurang canggih. Ketika ada pembeli yang menunggu pembayaran, maka stok barang tidak otomatis berkurang. Kemudian kelebihan dan kekurangan Bukalapak akan dijelaskan oleh Muhammad Ramdhani. Kelebihan dan kekurangan dari Bukalapak. Tentunya ada banyak kelebihan dan kekurangan dari Bukalapak yang dapat kita ketahui bersama. Baik kita yang ingin memulai bisnis online seperti dropship, maka sudah tentu detail dari masing-masing situs seperti e-commerce wajib diketahui. Pasalnya, situs e-commerce ini akan berfungsi sebagai media baik untuk penyalur dan media untuk berjualan. Next. Kelebihan Bukalapak. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Bukalapak ini adalah inovasinya yang cepat dibenahi, khususnya dari sisi tampilan yang terlihat lebih baik. Yang kedua, kemudahan ketika menambahkan gambar produk, bahkan dapat menggunakan metode drop and drag hingga 5 gambar sekaligus. Yang ketiga, manajemen stok produk yang lebih akurat. Ketika produk tengah menanti pembayaran, maka jumlah stok produk akan secara otomatis berkurang. Sedangkan saat transaksi dibatalkan, maka jumlah stok produk akan dikembalikan sehingga mencegah pembeli membayar stok produk yang kosong. Tidak seperti Tokopedia. Yang keempat, tersedianya fitur opsi untuk ongkos kirim dari berbagai jasa ekspedisi seperti JNE, JNT. Yang kelima, adanya fitur diskon pada produk yang dijual. Bahkan pihak Bukalapak juga kerap menyediakan promo diskon yang dapat meningkatkan penjualan. Yang keenam, proses transfer yang cepat. Dana akan masuk ke buka dompet setelah 1 hari data tracking produk sampai ke pembeli. Yang ketujuh, tampilan yang simpel dan tidak berat. Yang maksud dari sini adalah aplikasinya itu tampilannya simpel dan tidak banyak gitu ukuran megabyte-nya. Yang kedelapan, memiliki fitur widget yang dapat digunakan untuk promosi lapak ke situs lain. Kesembilan, tingkat keamanan yang tinggi dengan adanya fitur OTP. Ke-10, fitur premium terlihat lebih jelas dan bagus. Dan pastinya gratis. Kekurangan Bukalapak. 1. Warna dasar tema tampilan yang terlalu mencolok sehingga kurang enak dipandang. Yang kedua, search engine optimization-nya yang tidak optimal saat dicari melalui Google. Yang ketiga, walaupun dana masuk ke buka dompet cepat, namun pencairan saldo dari buka dompet terhitung lama, bahkan bisa lebih dari sehari. Fitur deskripsi barang yang belum memadai karena dimensi kotaknya sangat kecil, bahkan sering error hingga tag HTML terbawa pada tulisan. 5. Aplikasi Bukalapak banyak memakan memori RAM sehingga terkadang lag dan loading. 6. Fitur quick buyer yang terkadang mengganggu penjual karena tidak dapat menghubungi pembeli secara langsung. Next. Yang ketujuh, tidak memiliki fitur pre-order seperti Tokopedia. Yang kedelapan, waktu proses pemesanan yang sangat singkat karena hanya diberikan waktu 2 hari untuk menginputkan nomor resi pengiriman. Yang kesembilan, notifikasi yang sering terlambat masuk, bahkan terkadang fitur ini berkesan kurang bermanfaat karena kendala tersebut. Yang terakhir, tidak memiliki fitur untuk melakukan blacklist pada pembeli yang bermasalah. Strategi dan pemasaran Tokopedia dan Bukalapak akan dijelaskan oleh Akmal. Oke,
Strategi pemasaran Tokopedia dan Bukalapak. Strategi adalah pola keputusan perusahaan yang menentukan dan mengungkap sasaran, maksud dari tujuan dan menghasilkan kebijakan utama dan merencanakan pencapaian tujuan serta merinci jangkauan bisnis yang dikejar perus. Strategi Tokopedia dan Bukalapak dalam memasarkan marketplace mereka adalah dengan cara mereka masing-masing berikut. Ini adalah strategi mereka. Strategi pemasaran Tokopedia. 1. Presentasi elektronis atau pembuatan web untuk produk dan layanan. Kedua, pemesanan secara langsung dan tersedia tagihan. Dan ketiga, secara otomatis akun pelanggan dapat secara aman baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit yang telah didaftarkan oleh pelanggan tersebut. Nomor 4, pembayaran yang dilakukan secara langsung atau online dan penanganan transaksi. 5, peningkatan pendapat dengan online channel yang biayanya lebih murah. 6. Mengurangi biaya yang berhubungan dengan kertas seperti pos surat, pencetakan, report, dan sebagainya. 7. Mempercepat layanan dan pelanggan dengan layanan yang lebih responsif atau lebih cepat. Dan 8. Pembuatan versi mobile juga sangat berpengaruh pesat pada perkembangan perusahaan, yang dimana Tokopedia ini telah tersedia di mobile-mobile seperti sudah ada di iOS. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Akmal. Oke, kesimpulannya adalah dari sekian teman-teman saya tadi berbicara, membahas fitur-fitur masing-masing e-commerce yang dapat disimpulkan bahwa Tokopedia lebih bagus dari Bukalapak. Berikut adalah kelebihan Tokopedia dibanding Bukalapak. 1. Karena pada Tokopedia tersedia fitur order sebagai dropship, dapat meningkatkan penjualan seller karena diorder oleh dropship. 2. Kode untuk transaksi kode Tokopedia sama dengan 2 digit kode unik dan uang ini pun akan kembali ke saldo Tokopedia kita. Dan selang waktu pembayaran adalah 2 hari. Jika di Bukalapak 3 digit kode unik dan tidak dikembalikan kepada buyer. Dan waktu pembayaran hanya 10 jam. Dan berikutnya Tokopedia semuanya transparan. Bahkan pembeli pun juga memiliki reputasi sendiri. Setiap produk memiliki review masing-masing atau terpisah. Dan hasil feedback akan terkunci, tidak bisa dihapus atau diedit sama sekali. Selanjutnya, Tokopedia jarang terlihat di media atau gembar-gembor marketing, tapi sekalinya promo langsung menarik perhatian. Seperti penggunaan brand ambassador, seorang artis yang sedang tren, dan kabar investasi yang fantastik. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami tentang kelebihan dan kekurangan Tokopedia dan Bukalapak. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ayo. Tar dulu lah. Masa nama gue Akmal Xiaomi nggak apa-apa lah, bodo amat. Ayo 1. Kenapa lu ada Apple, ada Samsung? Lu lagi pakai Xiaomi. Udah ya. Xiaomi anjing. Udah malam ini, cepet ah. Seperti sudah ada di iOS maupun Apple. iOS Apple. Ya udah terusin lah. Strategi pemasarannya kan gak usah mal, gue bilang mal. Lah ya terus ya ngapain gue suruh ngebacot? Siapa yang nyuruh ngebaca? Mana bang? Udah tutup. Udah cuk. Belum di gue
Kirimu baru Udah enggak habis. berubah. Udah habis. Tutup. Itu mal tutup mal. Itu saja. Rep mau penutupan nggak? Hah? Repi mau penutupan nggak? Udah